Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mata kuliah Amalia Aswaja dengan judul permasalahan zakat kontemporer. Pertama yaitu ada zakat saham dan cek. Zakat saham dan cek disamakan dengan zakat harta perdagangan 2,5%. Saham adalah termasuk bagian dari kepemilikan uang modal pada suatu perusahaan atau usaha. Sedangkan cek adalah sebuah perjanjian tertulis dari bank atau perusahaan atau semisalnya atas jumlah tertentu dari hutang atau bunga tertentu, maka wajib zakat bila kepemilikan telah lewat 1 tahun atau lebih. Ini menurut Imam Malik dan Abu Yusuf. Tapi bila belum 1 tahun atau belum di tangannya, maka tidak wajib zakat. Pakai uang terkimah ada dua pendapat. Yang satu ada pendapat Ibnu Arabi dan Imam Juwaini. Tidak boleh karena zakat adalah ibadah. Harus dilakukan sebagaimana diperintahnya dan hadis muaddal atas wajib ambil zakat bijian dari bijian hewan dari hewan tersebut. Menurut pendapat yang kedua dari Abu Haifah, sedangkan uang adalah harta dan tujuan inti zakat memenuhi kebutuhan, maka dengan uang lebih bermanfaat. Hutang. Bila yang berhutang dan dipercaya juga mengembalikannya, maka zakatnya ditanggung muzaki orang yang menghutangi dengan 2,5% dengan cara mengeluarkan atau tentu dengan jumlah harta lainnya, misal tabungan, hasil pertanian, dan bisnis muzaki lainnya. Syekh Dr. Abbas Sauman dari ulama Al-Azhar. Tapi bila muzaki, orang yang menghutangi, yang punya hutang, maka hartanya dikurangi untuk membayar hutangnya dulu. Dari sisanya baru dizakati bila masih lebih satu nisab. Yang kedua adalah persewaan. Semisal sewa tanah untuk ditanami, maka zakatnya ditanggung orang yang menyewa karena seperti memiliki cuma dalam waktu terbatas. Lalu yang pemiliknya menzakati dari hasil atau biaya sewanya dengan menggabungkan pada harta lainnya dengan ketentuan. Sedangkan zakat penghasilannya, semisal sewa tanah berpenghasilan buah, maka zakatnya ditanggung penjual bukan pembelinya. Tidak ada zakat pada rumah, mobil, tanah kecuali ada niat untuk diperjualbelikan atau direntalkan sebagai bisnis. Dan tidak ada zakat bagi pemiliknya pada hal tersebut di atas dan semisalnya. Bila disewakan tapi wajib baginya zakat dari uang hasil sewanya tersebut dengan ketentuan syarat zakat lainnya. Yang selanjutnya ada naklus, memindah zakat. Zakat dialokasikan pada fakir miskin di daerah orang yang melakukan zakat. Mayoritasnya, bila di daerah muzaki orang yang menghutangi tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka boleh atau wajib dipindah ke daerah lain yang ada mustahiknya. Ulama dalam hal ini selisih berpendapat. Mayoritas tidak boleh memindah zakat selama ada yang masih berhak di daerahnya. Sedangkan Hanafiyah boleh memilih zakat pada kerabat atau para mustahik zakat ke daerah lain kalau di sana lebih bermanfaat maslahahnya dan membutuhkan, karena hal ini bisa lebih menyenangkan dan lebih menyentuh makosid atau tujuan zakat yang lebih kuat. Perutaan. Mayoritas ulama cara perhitungannya dengan berbagai teknisnya. Disamakan dengan zakat tijarah atau perdagangan. Bila semua laba atau hasil produksinya
produksinya dagangannya telah mencapai 85 gram emas dengan mengeluarkan 2,5%. Maka alat pabriknya, gedungnya, dan sebagainya menggunakan tata cara sebagai berikut. 1. Menghitung barang-barang yang diperdagangkan secara global. 2. Dikumpulkan dengan harta lainnya lalu dikurangi hutang dan kebutuhannya. Bila hartanya bersih masih sisa 1 nisab, 8 gram emas, maka dizakati 2,5% dengan ketentuan-ketentuan zakat lainnya. Yang keempat, perhitungan barang dagangannya dihitung pada waktu mengeluarkannya. Yang kelima, zakat barang dengan boleh dibayarkan dengan pakai uang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.